Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman yang menyaksikan video pembelajaran kami kali ini dalam keadaan sehat dan tentunya jaga selalu kebersihan. Dan jangan lupa untuk selalu jaga semangatnya ya, walaupun belajarnya cuma di rumah saja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya. Halo, nama saya Fitra Rihadatul Aisy, NPM 10000219008. Perkenalkan, nama saya Eva Siti Nurmala, NPM 10602190026. Perkenalkan, nama saya Usti Amalia dengan NPM 10060219021. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang implementasi akad kerjasama musyarakah dan mudharabah dalam ekonomi syariah. Nah, ada beberapa tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua adalah kerjasama musyarakah dan mudharabah, yang kedua adalah rukun-rukun musyarakah dan mudharabah, yang keempat adalah dasar hukum dari akad musyarakah dan mudharabah, dan implementasi musyarakah dan mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama juga merupakan sebuah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang akan saling membutuhkan. Kerjasama sendiri akan dapat tercipta dengan sempurna apabila dua individu akan saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, yang kedua ada pengertian kerjasama musyarakah dan kerjasama mudharabah. Kerjasama musyarakah berasal dari kata syirkah, disebut juga syarikah, yang artinya akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Sedangkan kerjasama mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal. Ada salah satu ahli berpendapat, yaitu Muhammad Abdul Manan. Mudharabah adalah saat tenaga kerja dan pemilik dana bergabung bersama-sama sebagai mitra usaha untuk kerja. Nah, yang ketiga adalah rukun-rukun dari musyarakah dan mudharabah. Di sini kita akan membahas tentang rukun-rukun mudharabah terlebih dahulu. Hukum-hukum mudharabah terdiri dari 4, yaitu ada pelaku, akad, modal, dan jenis usaha. Pelaku di sini merupakan dua pihak, yaitu pemilik modal atau disebut juga sihabul ma'al dan pengelola usaha atau disebut juga mudharib. Akad atau bisa disebut juga ijab qabul adalah kesepakatan yang diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan kedua pihak. Sedangkan modal atau harta adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak pemilik atau sihabul ma'al kepada pengelola usaha atau mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Sedangkan dengan jenis usaha adalah pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelolaan mudharib dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Nah, sekarang ada rukun musyarakah. Rukun musyarakah juga terdiri dari 4 rukun, yaitu pelaku, objek musyarakah, ijab qabul, dan nisbah keuntungan. Dalam rukun musyarakah, yang disebut pelaku adalah para mitra yang harus memahami atau cakap hukum dan balik. Sedangkan objek musyarakah terdiri dari modal dan kerja. Modal di sini harus merupakan uang, emas, aset dagang, perak, dan lain-lain. Sedangkan kerja merupakan partisipan dari para mitra dalam pekerjaan yang merupakan dasar dari pelaksanaan musyarakah.
Dalam rukun musyarakah juga terdapat ijab kabul, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ikhlas atau rela di antara para pihak pelaku yang dilakukan secara tertulis, verbal, dengan melalui koresponden atau berbagai cara komunikasi modern. Sedangkan nisbah keuntungan adalah nisbah yang dibutuhkan untuk pembagian keuntungan dan juga harus disepakati oleh para mitra di awal akad. Di sini, nisbah keuntungan adalah hal yang penting agar dapat menghilangkan atau meminimalisir perselisihan yang terjadi antara mitra. Di sini kita akan membahas tentang dasar hukum yang mempertegas adanya akad musyarakah dan akad mudharabah. Yang pertama yaitu dasar hukum musyarakah, yaitu ada dari Al-Quran. Dari Quran surah Shad ayat 24 yang berarti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua ada dari Al-Hadis, yaitu dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak lain. Jika salah satu pihak berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum mudharabah. Yang pertama ada dari Al-Quran, Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Yang kedua ada dari Al-Hadis, yaitu dari Sholih bin Suhaib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280, Kitab At-Tijarah. Nah, yang kelima ada implementasi akad kerjasama musyarakah dan kerjasama mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi musyarakah yang pertama yaitu ada kerjasama usaha bagi hasil. Di sini ada contoh studi kasusnya yaitu sistem bagi hasil pengembangan usaha ternak lele. Seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kg lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produksinya hingga mencapai 100 kg per hari. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk membiayai keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit, dan pakan lele. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kg per hari. Skema seperti ini juga merupakan contoh akad musyarakah permanen, yaitu perjanjian musyarakah dengan menetapkan porsi bagi hasil atau nisbah yang tetap selama masa kontraknya. Yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja bank. Bank syariah juga dapat menjadi alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan modal usaha dengan skema bagi hasil. Produk pembiayaan modal kerja bank syariah dan pembiayaan rekening koran syariah merupakan dua contoh akad musyarakah bank syariah yang banyak diminati oleh nasabah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pembiayaan KPR di bank syariah. Contoh akad musyarakah dalam kehidupan sehari-hari adalah pada transaksi KPR bank syariah. Tidak seperti KPR Mandiri Syariah. Terdapat KPR Bank Muamalat yang menggunakan akad musyarakah, tepatnya skema hybrid kontrak musyarakah mutanakisah. Pada akad KPR syariah ini,
terdapat contoh akad musyarakah dan contoh akad ijarah di bank syariah. Akad ini juga merupakan contoh akad musyarakah menurun, sebab porsi nisbahnya tidak tetap selama masa kontrak kerjasama. Dan selanjutnya yaitu implementasi mudharabah, yaitu salah satunya ada 2 contoh. Yang pertama, tabungan. Baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka waktu seperti tabungan haji dan tabungan kurban. Dan yang kedua yaitu ada deposito. Baik deposito biasa maupun deposito spesial atau special investment, di mana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Jadi, berdasarkan dari pemaparan kami tadi, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya musyarakah dan mudharabah memiliki perbedaan pada beberapa hal. Yang pertama, dalam akad mudharabah, shahid al-mal menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan mudharib. Sedangkan dalam musyarakah kedua belah pihak ikut andil dalam pemodalan. Yang kedua, dalam manajemen mudharabah, shahid al-mal tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan. Sedangkan dalam musyarakah, masing-masing pihak dapat turut dalam manajemen. Yang ketiga, dalam mudharabah bagi hasil ditentukan pada awal akad yang diberikan setelah proyek atau usaha yang menjalankan mudharib selesai dijalankan. Sedangkan dalam musyarakah porsi nisbah bagi hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh besar kecilnya modal yang dikeluarkan dan frekuensi keikutsertaan dalam proses manajemen. Yang keempat, dalam mudharabah kerugian ditanggung oleh sahib al-mal selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib. Sedangkan dalam musyarakah kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian tersebut. Sekian dan dibahas dengan kami dalam video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.